Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini seperti biasanya kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, di mana bimbingan kerohanian ini tujuannya untuk mengesahkan hati, untuk hati bisa mengesahkan Tuhan. Semoga apa yang akan kami sampaikan menambah sebuah ilmu yang bermanfaat dan menjadikan sebuah iman yang betul-betul sampai dengan hakul iman. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah judul manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaqtumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayannahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ilal ladzina tabu wa aslahu bayanu wa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk risalah Muhammad, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran. Mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh para pelaknat malaikat dan orang mukmin, kecuali mereka yang telah bertobat dan memperbaiki perbuatan mereka dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima tobatnya atas mereka, dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, marilah kita bahas daripada sisi hakikatnya dari apa-apa yang disampaikan oleh Allah melalui firman-firman-Nya. Sungguh orang-orang yang telah menyembunyikan tentang apa yang telah kami turunkan serta keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran. Sebetulnya mereka itu telah diberikan sebuah petunjuk dan keterangan-keterangan. Mereka sudah dikasih tahu, tetapi mereka itu telah menyembunyikannya. Padahal hal ini sudah jelas dan dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maksudnya di sini adalah setiap manusia, khususnya bagi saudara-saudaraku yang Muslim atau Islam, mereka itu sebetulnya menyadari sesadar-sadarnya bahwa adanya hukum hakikat menuju makrifat itu sangatlah penting. Mereka itu menyadarinya dengan sesadar-sadarnya. Tetapi mereka itu telah menyembunyikannya dan tidak mau menjalankannya. Padahal mereka itu tahu sebetulnya bahwasanya hukum hakikat marifat itu sangat penting. Tetapi mereka itu lebih memilih tidak mau melakukannya. Kenapa mereka itu memilih tidak mau melakukannya? Ya karena pada dasarnya mereka itu hatinya telah mengikuti hawa nafsunya sendiri, mengikuti langkah-langkahnya setan. Mereka itu lebih memilih menyembunyikannya, tidak mau melakukannya. Mereka terkadang walaupun sudah tahu hukum hakikat makrifat, mereka itu tidak mau menyampaikannya kepada saudara-saudara yang lain, apalagi melakukan. Menyampaikan ke saudara yang lain saja tidak mau. Karena apa mereka itu tidak mau menyampaikan? Tidak mau menyampaikan ajaran-ajaran bimbingan kerohanian ini seperti ini, tidak mau menyampaikan. Kenapa? Padahal mereka sudah tahu. Mungkin saja di dalam hatinya takut tidak dihormati lagi, tidak dimuliakan, tidak dipanggil tingkat 2 dan lain-lain sebagainya. Mereka sebetulnya tahu tetapi tidak mau menyampaikan tentang ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan. Tujuan bimbingan kerohanian adalah bagaimana mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Dan untuk bisa menjadikan manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, itu hanya satu caranya. Bagaimana caranya hatimu bisa mengesahkan Tuhan. Itu baru ketemu nanti makna daripada manusia berbudi luhur. Manakala belum bisa mengesahkan Tuhan di dalam hatimu, tidak akan mungkin dikatakan manusia berbudi luhur. Pasti di dalam hatinya ini ingin dimuliakan, ingin dianggap makhluk ini yang berbudi luhur. Itu. Nah, itulah saudara-saudaraku, padahal mereka sudah paham tentang hukum hakikat, dan mereka itu tidak mau menjalankannya, tidak mau menyampaikan juga sama saudara-saudara yang lain. Hal itulah yang dikatakan telah berpaling dari Allah. Dan hal itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud daripada ayat ini. Padahal itu sudah dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Mereka lebih memilih untuk menolaknya. Dan mereka menolak setelah hal itu disampaikan. Maka Allah telah melaknatnya. Bentuk mereka dilaknat oleh Allah itu seperti apa?
yaitu hati mereka tidak akan pernah puas dengan kesenangan-kesenangan duniawiyah. Walaupun dikatakan harta bendanya berlimpah, walaupun dikatakan pangkat dan jabatannya tinggi, walaupun dikatakan mereka abah, walaupun dikatakan orang dimuliakan oleh manusia, mereka tidak akan pernah puas dengan kesenangan-kesenangan duniawiya. Itulah yang dilaknat Allah, dan hati mereka telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hidayah itu sebetulnya sudah disampaikan. Bimbingan kerohanian ini sudah digelar, sudah disampaikan lewat YouTube dan lain-lain sebagainya. Tetapi mereka telah menyembunyikannya dalam bentuk tidak mau melakukan yang pertama, yang kedua mereka tidak mau menyampaikan kepada saudara-saudara yang lainnya. Itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kecuali bagi orang-orang yang hatinya mau bertobat dan mau kembali kepada Allah. Ilal ladzina tabu wa aslahu bayanu, kecuali mereka yang telah bertobat dan memperbaiki perbuatan mereka dan menjelaskannya. Wa ulaika atubu, mereka itulah yang aku terima tobatnya. Alaihim wa ana tawwabur rahim, atas mereka, dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Kecuali bagi orang-orang atau saudara-saudara kita yang hatinya mau bertobat, mau kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya. Allah pasti akan menerima tobat hambanya manakala mereka mau kembali kepada Allah. Untuk bisa kembali ya lekas-lekas untuk melakukan, menjalankan hukum hakikat menuju makrifat. Selama manusia tersebut belum bertobat, selama itulah Allah telah melaknatnya. Hati mereka telah dikunci. Padahal hukum hakikat makrifat itu sudah disampaikan serta sudah dipahaminya. Kecuali bagi orang-orang yang mau kembali, hati mereka selalu bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Itulah manusia-manusia yang sudah sadar dan menyadari dan ingin bertobat kembali kepada Allah. Manusia yang dilaknat, manusia yang hatinya berbuat ingkar, hatinya yang dolim pada Allah. Mereka tahu dan faham hukum hakikat, tetapi tidak mau menjalankannya. Itulah saudara-saudaraku yang dikatakan oleh Allah di dalam keterangan ayat ini, itulah orang-orang yang dilaknat. Mereka lebih memilih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti ajaran-ajarannya Allah. Untuk itu kami hanya berpesan, janganlah panjenengan ini menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah, mengikuti hawa nafsu, dan hawa nafsu itu dijadikan sebagai tuntunannya, sebagai Tuhannya. Segeralah bertobat, karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terima kasih atas ikut menyimaknya pada hari ini. Semoga Anda dan kita semuanya
selalu ditingkatkan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.